Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, Herod selalu menjadi sobat sejatimu. Hai Cancer, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan my dear Cancer, ini adalah bacaan untuk kalian di bulan Oktober. Oke, Oktober. Yang pertama, kedua, ini minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Kita lihat ada apa. Ya, tuh saya ngelihat kartu di minggu keempatnya kok langsung connect dengan salah satu Cancer di dunia nyata yang saya kenal. Anyway, minggu pertama Cancer adalah energi api. Princess of Spring atau Prince of Wands ya. Optimistic, enthusiastic, creative, energetic. It's time to go after your dream. Do something that expand your horizon. Let your creativity take flight. Minggu pertama bulan Oktober untuk Cancer adalah minggu yang lumayan sibuk karena kalian melihat banyak mimpi kalian yang ingin kalian capai, so kalian bekerja keras untuk hal tersebut. Jadi kalian mengejar mimpi-mimpi kalian. Dan itu bisa terjadi dan kesempatannya terbuka sangat lebar untuk kalian para Cancer, karena memang banyak hal itu bukan karena semesta memberikan banyak jalan untuk kalian melakukan hal itu. Jadi kalian akan cukup sibuk mengejar mimpi-mimpi kalian di awal bulan Oktober. Kerjaan banyak, itu banyak gitu. Jadi itu hubungannya semua dengan masa depan, dengan apa yang kalian impikan. Dan kalian berusaha mencapai hal itu sebaik-baiknya. Dan ya, bisa tercapai. Itu kesempatan justru. Kesempatannya banyak. Nah, pertanyaannya adakah halangannya? Coba kita lihat. Semoga ini tambahan semangat tapi bukan halangan. Ya, ini justru tambahan semangat. Three of Pentacles. Bicara tentang apa yang kalian impikan, apa yang kalian usahakan, Cancer, itu akan mendapatkan hasil luar biasa, bahkan sangat berharga, valuable. Banyak hal yang kalian usahakan, banyak hal yang kalian ingin capai dengan kerja keras kalian akan mendapatkan timbal balik yang luar biasa dalam urusan karir, keuangan, dan bisnis terutama. Ya, jadi apapun itu yang kalian kejar sebagai mimpi kalian akan mendapatkan hasil luar biasa di awal bulan Oktober, ya. Kita teruskan dengan kartu berikutnya masih di awal bulan. Tapi the strength-nya terbalik. Bukan berarti kalian tidak kuat menghadapi hal itu ya. Cuma beberapa Cancer mungkin ngerasa kewalahan dengan banyak hal yang kalian harus hadapi di awal bulan Oktober. Tapi sebenarnya apapun itu, ketika kalian melakukannya dengan penuh semangat, passionate, dan kalian tahu ini berhubungan dengan mimpi-mimpi kalian, ya secapek apapun kalian gak bisa bilang aku capek. Enggak Cancer. Bisa kalian dapatkan hasilnya, bisa kalian hadapi semua itu, bahkan kalian akan mendapatkan
hal yang luar biasa gitu dari apa yang kalian usahakan. Ini lagi semangat-semangatnya nih Cancer awal bulan Oktober. Jadi ya jangan diputus semangat itu, bahkan harusnya kalian lebih bisa mengembalikan lagi semangat kalian. Tapi memang The Hangman, Limbo, beberapa keadaan tidak seperti yang kalian ekspektasikan di awal bulan. Jadi intinya kayak gini, udah semangat nih, semangat ingin mencapai apa yang dicita-citakan, kesempatannya ada, waktunya ada, dan kalian bisa. Tapi dihadapkan pada kenyataan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian ekspektasikan. Jadi kayak, ya Mbak Lucy, percuma kalau kayak gitu. Nggak ada yang percuma, my dear Cancer. Lakukan aja sebisa kalian apa yang bisa kalian lakukan. Jadi segala sesuatunya akan berjalan dengan senatural mungkin ya. Tetap kejar mimpi kalian dan gak usah terdistract dengan keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya si Cancer ya. Apakah itu berkenaan dengan karir, keuangan, dan bisnis? Bisa. Dengan personal life juga bisa. Karena saya ngelihat yang di ujung tuh kartunya. Oke, so second week atau minggu kedua bulan Oktober, ada Ace of Winter atau Ace of Sword. Take your power back. Kembalikan lagi kekuatan kalian, oke? Don't be deterred by challenge along the way. Jadi apapun challenge-nya, itu kan udah disebutin tuh di minggu pertama, tidak sesuai ekspektasi. Jadi banyak challenge, banyak tantangan. Kalau kalian melihatnya sebagai, banyak masalah, ya udah tetap beneran banyak masalah. Tapi kalau kalian melihatnya sebagai banyak tantangan, nah itu nanti kalian bisa hadapi itu sebagai sebuah tantangan ya, bukan rintangan atau halangan atau masalah gitu. Jadi jangan berkecil hati dengan keadaan yang memang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Di minggu kedua, it's important to communicate clearly and accurately, amazing new ideas that should be implemented. Jadi tidak perlu berkecil hati dengan keadaannya, tapi kalian justru bisa mengambil kekuatan kalian untuk kembali lagi mengembalikan semangat. Apapun yang terjadi tetap harus dilakukan, tetap harus dikejar, tetap harus diusahakan gitu. Oke? Ada apa lagi nih di minggu kedua? Masih di minggu kedua. Minggu kedua jatuh. Dua nih kartunya. Ya udah yang jatuh aja saya ambil ya. Tapi dua-duanya terbalik. Terutama Divine Feminine ya, karena dua-duanya feminin nih. Divine Feminine Cancer, ya. The Empress-nya terbalik, Nine of Pentacles-nya juga terbalik. Ya, memang beberapa hal berkenaan dengan karir, keuangan, dan bisnis challenging banget nih. Tapi ada juga yang di karir, keuangan, dan bisnisnya oke, keuangannya agak-agak ya. Oh my god. Kalian tahu? Gempa bumi. Saya di Bali dan gempa bumi. Sebentar ya. Semua orang keluar. Saya rasa sih nggak usah keluar. It's okay. It's okay. Saya hold dulu ya. Soalnya gempanya lumayan gede. Hai Cancer, ini gempa bumi kedua yang saya alami ketika sedang bikin bacaan tarot. Waktu kemarin itu kalau nggak salah sih Virgo ya, saya lagi bacain Virgo 2 minggu lalu, tanggal 6 September saya ingat, gempa bumi juga. Ini terasa lebih kencang karena saya ada di tingkat 2. Kalau kemarin tuh enggak. Udah cukup ceritanya, doain aja semua baik-baik aja, tapi ini memang berasa banget gempanya. Kalian juga ngeh kan tadi, karena
videonya tidak saya matikan. Jadi kalian tahu bahwa memang ada gempa bumi di Bali. Nanti tinggal saya cek di Google berapa skala Richter gempa buminya. Oke, never mind. Balik aja ke kartunya. Saya konsentrasi aja ke bacaannya si Cancer di bulan Oktober ya. Minggu kedua challengingnya memang tentang karir, keuangan, dan bisnis ya. Ada tambahan nggak? Coba kita lihat. Kalau challenging saya tadi, gempa bumi. Semua orang pada lari karena takut. Kalau saya selama cuma seperti itu ya, it's fine, it's fine. Kalian semoga yang nonton ini, karena saya membuatnya ini bukan di hari Selasa tanggal 24, tidak, saya membuatnya di hari Sabtu ya, masih tanggal 21, dan gempa buminya itu terjadi di tanggal 21 gitu ya. Oke, never mind. Cancer, look, ada Four of Pentacles. Sebenarnya untuk karir, keuangan, dan bisnis kalian di minggu kedua bulan Oktober itu masih aman-aman aja. Cuma memang ada indikasi beberapa Cancer membuat kesalahan perhitungan di pekerjaannya, atau di karirnya, atau di bisnisnya, atau di keuangannya, sehingga ada perasaan ini nih nanti bisa di kemudian hari ada masalah gitu memang. Tapi sebenarnya sih masih aman-aman aja ya. Oke. Yang berikutnya ya, ada the Tower moment. Benar, jungkir baliknya justru di minggu kedua ya. Kalau minggu pertama tadi situasinya menurut kalian kurang kondusif, tidak sesuai ekspektasi, di minggu kedua justru kelihatan banget memang seperti itu. Memang tidak bisa kalian mengandalkan situasinya karena kurang baik. Jadi beberapa perubahan akan terjadi di hidup kalian, baik itu karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan. I have to say that. Sorry to say, but the Tower moment memang akan terjadi di minggu kedua bulan Oktober untuk Gemini. Saya masih deg-degan soal gempa. Oke, dan HP saya nggak berhenti berbunyi. Oke, never mind. Minggu ketiga bulan Oktober ini tentang keuangan lagi. Three of Autumn atau Three of Pentacles. Biasanya Three of Pentacles bicara tentang visi misi kalian yang berhubungan dengan kehidupan, karir, keuangan, dan bisnis terutama. Ya. Follow your passion when it comes to your career. Ya udah, ikuti aja insting kalian, passion kalian, apapun yang terjadi. Walaupun mungkin bumi gonjang-ganjing, mungkin terjadi the Tower moment, perubahan besar-besaran, toh kalian tahu hidup kalian seperti apa selama ini, kalian yang sudah menjalaninya. Jadi kalian bisa mengikuti hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Oke? Be the best at what you do. Lakukan sebaik mungkin. Udah dari tadi saya ngomong ya. Lakukan apa yang bisa kalian lakukan sebaik mungkin. Being compensate for your creative talents. Ya, bakalan ada hal baik ketika kalian sudah melakukan hal itu dengan do your best. Lakukan sebaik yang kalian mampu, yang kalian bisa lakukan sebaik mungkin. My dear Cancer, secara emosional saya Cancer. Secara emosional karena moon saya Cancer. Look, bahkan ada hal baik yang merupakan permulaan dari apa yang kalian usahakan. Ada jalan baru, permulaan, kesempatan.
Dan the Four of Wands ya, kalau kalian lihat kayak kartu pernikahan nih, iya, tapi bukan berarti ya nanti di minggu ketiga Cancer menikah ya. Kalau memang udah punya rencana itu ya oke-oke aja. Tapi ini tidak melulu soal percintaan, tapi tentang sesuatu hal yang diberikan oleh Sang Pencipta melalui semesta sebagai hal baru yang akan kalian alami. Setelah adanya perubahan besar-besaran di kehidupan kalian di minggu kedua, minggu ketiga akan terjadi hal luar biasa dengan adanya campur tangan dari Sang Pencipta melalui semesta memberikan jalan terbaik untuk kalian para Cancer. Ya, lanjut. Minggu ketiga. Look, Five of Swords-nya terbalik. Nobody can beat you. Tidak ada seseorang pun atau pihak manapun yang bisa mengalahkanmu karena kartunya terbalik, ya kan? Keadaan atau pihak atau orang atau apapun tidak bisa menggoyahkan kalian para Cancer. Ketika kalian sudah menyadari hal tersebut, kemudian apa? Kemudian melakukan hal terbaik apapun yang terjadi. Nggak pedulilah bumi gonjang-ganjing, perubahan besar-besaran, whatever. Tetap kalian do your best, jadi kalian tidak akan terkalahkan. Jadi memang harus melakukan yang terbaik ya di minggu ketiga. Apa sih itu Mbak Lucy? Well, ini adalah general reading my dear Cancer. Kalian akan mengetahuinya ketika itu terjadi di minggu ketiga. Dan ketika itu terjadi kalian baru, ini dia nih yang diomong sama si pembaca tarot gitu ya. Si Mbak Lucy itu. Oke. Saya nggak suka dipanggil bun-bun, saya sukanya dipanggil mbak atau kakak. Oke? Sip. Masih di minggu ketiga dari Oceanic Tarot. Luck. Karena keberuntungan beserta dengan kalian di sepanjang bulan Oktober, terutama di minggu ketiga, keberuntungan yang memang menjadi milik kalian. Kok gitu? Kenapa keberuntungannya datang? Karena kalian melakukan hal baik yang terbaik. Kalau kalian melakukan yang sebaliknya, ya mana juga lucknya datang, keberuntungannya datang. Ini semua atas dasar apa yang baik yang dilakukan oleh Cancer. Kalau yang nggak baik, ya nggak dapet hasil gitu aja sih sebenarnya. Ini adalah proses karma yang berlangsung dan tabur tuai yang berlangsung. Jadi memang keberuntungan akan tetap berada di pihak kalian ketika kalian sudah melalui banyak hal di dalam kehidupan kalian dari mulai awal bulan, second week atau minggu kedua dan minggu ketiga. Ya. Minggu keempatnya ini tadi yang saya bilang, waduh ngelihat kartu itu langsung ada rasa gimana gitu ya. Eight of Summer, karena ini tentang cinta. Eight of Cups ya. The desire for the desire for more meaningful life, realizing that it's time to move on. Apa ini? Sorry ya, choosing to make major life changes. Dari semua kejadian di minggu pertama, kedua, ketiga, by the end, pada akhirnya, di akhir bulan Oktober, dan kalian menyadari memang ada yang perlu kalian tinggalkan, ada yang perlu move on dari keadaan, ada yang perlu kalian mungkin tidak lagi itu untuk kalian karena memang perubahan yang terjadi luar biasa besar-besaran, dan itu akan membuat kalian memilih kedamaian kalian sendiri, memilih kebahagiaan kalian sendiri daripada terus-menerus bergantung pada sesuatu hal yang mungkin membuat kalian tidak nyaman dan kalian tahu arahnya akan kemana. Kalian mau masih bertahan di situasi yang sama, silahkan. Tapi perubahan memang terjadi dan itu tadi, time to move on dari hal yang memang harus
ditinggalkan. Wow. Kalian tahu, kalian lihat sendiri waktu pertama kali itu kartu tertaruh di sini, di sini. Saya sudah menduga ini yang akan terjadi. Dan saya sudah bilang ini tentang percintaan. Walaupun ya bisa juga karir, keuangan, dan bisnis karena ini secara general. Tapi dari pertama saya sudah melihat bahwa ada situasi yang tidak menyenangkan di percintaannya kalian. Semoga sih kalian baik-baik aja ya. Kan tidak semua Cancer berada di situasi yang tidak menyenangkan. But ya, kalau ini kartunya ngomong seperti ini adalah untuk akhir bulan Oktober. Ada sakit hati, ada third party situation, ada situasi yang tidak menyenangkan. Ketika kalian yang harusnya berada di hubungan yang dua orang, tapi terus ada yang involved. Tidak melulu soal perempuan lain, selingkuhan, enggak selalu begitu, atau laki-laki lain, tidak selalu begitu. Tapi campur tangan dari orang ketiga di hubungan kalian, di kehidupan kalian, itu yang membuat kalian akhirnya memutuskan untuk move on lah. Udahlah, nggak lagi bisa memenuhi ekspektasi kalian gitu ya. Ya, King of Pentacles-nya terbalik, dan beberapa dari kalian akan berada di situasi yang ya udahlah, memang ini terjungkir balik, jadi mungkin tidak bisa diperbaiki, ya sudah, move aja atau lanjutkan hidup ya kan, tanpa harus memikirkan hal-hal yang menyakitkan. Oke, so ya, akhir bulan Oktober lumayan berat untuk Cancer. Jangan sedih ya Cancer, secara emosional saya juga Cancer masalahnya. Oke, well, King of Swords, ambition. Ambisi dari kalian untuk memperbaiki hidup kalian dengan cara move on ke arah yang jauh lebih baik, itu akan membawa kalian pada kebaikan, tapi memang agak sulit untuk dihadapi ya, karena satu dan lain hal ya. Pastinya akan agak sulit dihadapi. Oke, so my dear Cancer, coba tanyakan dua hal. Satu tentang karir, keuangan, dan bisnis. Satu tentang percintaan. Saya akan bacakan yes or no-nya. Yang pertama percintaan dulu ya. Jawabannya no. Two of Swords itu bimbang terus gitu ya. Untuk karir, keuangan, dan bisnis juga no. Oke. Dua-duanya memang sama beratnya ya di bulan Oktober. Apa yang perlu di healing dari hidupnya Cancer di bulan Oktober itu adalah have faith. Punya iman bahwa segala sesuatunya akan berlangsung baik, walaupun mungkin keadaannya kurang baik. Tetap punya iman, yakin dan percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja. Ya, Cancer ya. Ya, saya tahu agak berat, saya tahu bukan agak, emang berat ya, tapi harus dihadapi ya Cancer ya. Oke, kemudian itu yang perlu diperbaiki atau di healing. Yang selanjutnya adalah pesan dari Angels Guide Oracle Card untuk kalian para Cancer. Pesannya adalah self-acceptance. Terima diri kalian, terima apa yang menjadi jalan hidup kalian, cintai diri kalian sendiri, itu pesannya. Oke. Kebahagiaan adalah hal yang harus kalian ciptakan sendiri, tidak tergantung dengan orang lain atau hal lain ya. So, accept yourself, terima diri kalian, dan hidup berbahagia apapun yang terjadi. Oke, Cancer? Saya support kalian karena moon saya juga Cancer. So, setidaknya ada keterikatan emosional ya antara Cancer dan saya yang bukan Cancer tapi moon saya Cancer. Oke. Yang terakhir dari monologi Oracle Card, apa pesannya? You are good enough. Kamu Cancer, kalian semua para Cancer, good enough, baik, cukup baik. Jadi bagaimanapun, accept yourself, terima diri kalian, dan kalian bisa berbahagia apapun yang terjadi, karena kebahagiaan itu kalian ciptakan sendiri.
My dear Cancer, saya tahu mungkin bacaannya naik turun gak karuan. Mungkin ada yang mengerti, mungkin ada yang tidak mengerti. Ya, tapi yang jelas hadapi segala sesuatunya di bulan Oktober dengan lapang dada, dengan tetap tekad kuat, ambil kesempatan yang ada, buang jauh-jauh yang gak perlu ada di kehidupan kalian, karena yang menetap memang untuk kalian, yang pergi biarin aja. Oke, so sekian bacaannya, kita ketemu lagi di bacaan-bacaan mendatang. Saya nggak tahu kapan saya bisa bikin lagi karena saya mau pindah dari sini. Oke, tetap semangat Cancer, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye-bye.